warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Etrianti. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau pada program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya dalam bidang pengajaran. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan tentang informasi dan deskripsi umum mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau biasa disingkat dengan SPK. Mata kuliah SPK merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester ganjil, yaitu pada semester 5 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Secara khusus, dalam mata kuliah SPK ini, mahasiswa akan diberikan kemampuan dalam hal membuat model solusi untuk kasus-kasus tertentu dengan menggunakan metode SPK. Mahasiswa mampu menganalisa data, menerapkan metode dan alat untuk menyelesaikan suatu masalah dalam organisasi atau perusahaan dengan menggunakan SPK. Pada mata kuliah SPK ini akan membahas tentang satu, konsep dasar keputusan, yang kedua konsep dasar sistem penunjang keputusan, yang ketiga tahap pengembangan SPK, yang keempat kategori model SPK, yang kelima penerapan SPK dalam organisasi atau perusahaan, yang keenam menyelesaikan masalah menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau biasa disingkat dengan SAW. Yang ketujuh menyelesaikan masalah menggunakan metode Weight Product atau WP. Yang kedelapan menyelesaikan masalah menggunakan metode TOPSIS. Yang kesembilan membangun sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir ke-10 sistem pendukung keputusan kelompok atau biasa disingkat dengan SPKK atau dikenal juga dengan Group Decision Support System atau GDSS. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah SPK mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat keterampilan khusus. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah SPK ini antara lain yang pertama metode dan aplikasi sistem pendukung keputusan, penulis buku oleh Diana tahun 2018. Yang kedua buku multi kriteria decision making atau MCDM pada sistem pendukung keputusan, Diki Novriansah 2017, dan buku manajemen model sistem pendukung keputusan Luhmade Yuliantari 2019, dan ada beberapa referensi lain yang digunakan. Sistem pembelajaran mata kuliah SPK dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran contextual learning dan discovery learning yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Small group discussion untuk melatih partisipasi aktif anggota dalam pertukaran ide, misalnya membahas tentang sebuah studi kasus atau proyek. Pembelajaran sinkronus dilakukan dengan penyampaian materi secara langsung atau tatap muka di ruang kelas. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group dan Google Classroom untuk menyampaikan materi maupun memberikan penugasan kepada mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah SPK ini dilakukan selama 16 kali pertemuan. 8 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali pertemuan UTS, 6 kali pertemuan sebelum UAS, dan 1 kali pertemuan UAS. Sedangkan penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah SPK ini terdiri dari kuis 10%,
tugas 35%, UTS 20%, dan UAS 35%. Untuk penilaian ini saya lakukan secara objektif tanpa melihat latar belakang dari mahasiswa, melainkan berdasarkan hasil tugas dan ujian mahasiswa. Hasil penilaian ini akan saya sampaikan kepada mahasiswa secara langsung sebagai bentuk transparansi penilaian. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah SPK untuk program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang dilaksanakan secara sinkronus tatap muka langsung di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kita pertemuan kedua hari ini tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Nah, kita ada CPMK-nya. Sub CPMK di pertemuan kedua ini mampu memahami tentang konsep sistem pendukung keputusan. Jadi ini bisa mulai dari definisinya, tujuan SPK-nya, penerapannya, gitu ya. Diharapkan nanti setelah belajar ini kalian bisa memahami dan bisa mengimplementasikan. Lalu yang kedua, mengimplementasikan SPK sesuai bidang keahlian. Jadi harapannya kalau udah tahu nih, apa itu SPK, bagaimana membuatnya, nanti harapannya kalian bisa menganalisa kebutuhan SPK yang seperti apa jika ada masalah dalam suatu instansi atau perusahaan yang sedang kalian hadapi. Ini untuk capaian sub CPMK-nya. Selanjutnya, apa itu sistem pendukung keputusan? Nah, jadi sebelum kita masuk ke SPK, kita ini dulu ya, mengingat yang pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita tentang konsep dasar keputusan. Jadi apa definisi keputusan kemarin? Keputusan adalah, ada yang masih ingat nggak keputusan itu apa? Jadi keputusan itu pilihan, hasil pemilihan satu di antara beberapa alternatif pilihan. Ya, jadi kalau keputusan berarti kan ada banyak pilihan ya, tapi hasilnya keputusan itu berarti kita pilihnya satu. Jenis keputusan ada 3, apa aja? Terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur ya. Oke, benar sekali Intan ya. Jadi kalau keputusan terstruktur itu keputusan yang rutin atau berulang, yang datanya itu lengkap, sudah biasa kita hadapi. Semi terstruktur dia ada pedomannya tapi tidak lengkap. Jadi pedomannya itu tidak menjawab dari permasalahan yang ada. Yang tidak terstruktur itu jarang terjadi atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada 3 ya. Oke, mungkin kita next cukup untuk mengingat yang pertemuan sebelumnya. Kita ke SPK. Jadi ada, kalau kita mau terjemahkan satu-satu, ada sistem, ada pendukung, ada keputusan. Keputusan tadi udah ya di awal. Lalu sistem apa sih sistem? Sistem kita udah sering nih dari semester 1, kalian udah sering ketemu dengan definisi sistem. Apa itu sistem? Sistem apa? Apa Randi? Suatu tahapan atau algoritma yang dijalankan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, jadi berupa tahapan ataupun prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi sesuai dengan tujuan, gitu ya Randia. Kalau pendukung, istilah lainnya pendukung apa? Apa tak? Membantu. Membantu boleh. Selain membantu apa lagi? Pendukung. Membantu, menyokong gitu ya. Mendorong boleh juga. Jadi kalau kita artikan dalam satu kalimat, sistem pendukung keputusan, kira-kira menurut kalian
Sudah pernah dengar sebelumnya belum nih sistem pendukung keputusan? Apa Andre? Itu sistem yang berbasis komputer dan dirancang untuk membantu mengambil keputusan. Oke, benar, boleh ya. Sistem yang berbasis komputer yang tujuannya atau dirancang itu untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan ya. Benar sekali Andre, terima kasih. Ini selanjutnya ada konsep dasar SPK-nya. Jadi ini istilah awalnya itu di tahun 1970-an oleh Michael S. Morton dengan istilah manajemen decision system. Sistem ini merupakan sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur seperti yang dibilang Andre tadi ya. Sistem berbasis komputer Bu, tujuannya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di dalamnya SPK ini ada data yang diolah menjadi informasi, nantinya ada model yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus ataupun masalah yang ada di SPK. Selanjutnya ini definisi menurut ahli. Ini Ibu rujuk dari buku. Menurut Tito tahun 1970 mendefinisikan sistem pendukung keputusan itu sebagai suatu informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Jadi hasil outputnya itu berupa rekomendasi, bukan mutlak itu menjadi keputusan pimpinan, tidak ya. Pengambilan keputusannya tetap oleh si pimpinan. Hanya saja dengan dasar dari output SPK, hasil dari pengambilan keputusannya menjadi lebih objektif karena datanya jelas, datanya lengkap, gitu ya. Hasil pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat, gitu ya. Jadi itu tujuan dari SPK-nya. Selanjutnya, istilah penting dalam SPK ada alternatif keputusan. Apa alternatif? Jalan lain. Jalan lain. Ada lagi? Objek yang akan dipilih. Nah, jadi bisa jalan lain mungkin maksud Andre itu banyak pilihan gitu ya Andre ya, atau objek yang dipilih. Nah, alternatif keputusan adalah objek-objek yang akan dipilih. Selanjutnya ada kriteria. Ini ada kriteria biaya dan kriteria keuntungan. Apa kriteria? Persyaratan, benar syarat. Jadi syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam SPK. Kan nanti kita mau melakukan perhitungan menggunakan model tertentu, ada syaratnya yang mau dinilai alternatif tadi objeknya mau dinilai. Nah, yang mau dinilai inilah yang disebut dengan kriteria. Gitu ya. Selanjutnya ada bobot kriteria. Jadi setiap masing-masing kriteria ini kan diberikan tingkat kepentingan ya. Misalnya SPK pemilihan Kaprodi, kriterianya pendidikan misalnya ya, dikasih bobotnya berapa. Ada lagi misalnya usia atau jurusan pendidikan terakhirnya gitu ya. Nah itu kan dikasih bobot-bobotnya, misalnya oh kalau pendidikan terakhirnya bobotnya yang paling besar 35% misalnya, yang usia 25%. Nah jadi bobot itu yang menentukan tingkat persentase kepentingan dari masing-masing kriteria. Gitu ya, bisa dipahami ya. Itu ada kriteria biaya dan kriteria keuntungan. Kriteria biaya itu kriteria yang nilainya kalau diminimalkan, semakin kecil nilainya itu semakin bagus. Sedangkan kalau kriteria keuntungan semakin besar nilainya itu akan semakin bagus. Selanjutnya ada model SPK. Model SPK ini bisa berupa metode-metode SPK-nya itu yang mau digunakan apa? Ada misalnya metode simple, ada tracking, ada weight product, AHP, topsis, metode maut gitu ya. Ada banyak sekali jenis metode sekarang ya. Oke, next. Kita mengapa sistem pendukung keputusan ini dibutuhkan? Kira-kira mengapa? Ada yang bisa kasih alasan nggak? Apa
Ta? Membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan pimpinan, gitu ya. Ada lagi? Kenapa kita butuh SPK? Agar apa? Agar apa keputusannya yang diambil? Agar keputusannya sesuai dengan tujuannya, Bu. Agar keputusannya sesuai dengan tujuannya, agar lebih objektif, gitu ya Andre ya. Oke, boleh. Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang sesuai tujuan, kata Andre tadi ya. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba untuk menggantikannya. Ini yang Ibu bilang tadi, output SPK sebagai landasan atau bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan, tapi tidak menggantikan, gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Jadi apa? Efektif dan efisien. Bukan mudahnya aja, tapi lebih ke efektifnya, lebih ke objektifnya, gitu ya. Kalau kita pakai SPK. Oke, next lagi. Ini karakteristik dan kemampuan SPK. Ini ada 14. Ini Bu jelaskan singkat aja ya. Selanjutnya ada komponen SPK. Komponen SPK ini ada 4. Subsistem manajemen data, subsistem manajemen model, yang ketiga subsistem manajemen pengetahuan, dan subsistem antarmuka pengguna. Nah, ini gambarannya, skema sistem mendukung keputusan yang tadi, yang 4 tadi. Jadi skemanya tadi SPK itu dilihatnya itu dalam satu kotak hitam ini yang berisi 4 elemen tadi ya. Yang atas sistem berbasis komputer lainnya, yang ini pengguna atau manajer. Nah, yang 4 tadi ada di dalam sini. Manajemen data ini adalah bagian yang mengelola data-data yang akan digunakan dalam SPK. Manajemen model ini berarti subsistem yang menangani berbagai jenis model yang akan digunakan. Manajemen pengetahuan berisi item-item yang akan diproses yang berupa pemahaman, pembelajaran, pengetahuan, gitu ya. Dan ini manajemen pengguna. Ini ada fungsinya adalah untuk media interaksi antara si pengguna dengan SPK-nya. Jadi kita berdialog dengan komputernya, gitu ya. Jadi medianya. Oke, ini ada panah ke sini, yang menggunakan adalah manajer atau siapapun penggunanya, adminnya misalnya. Sistem berbasis komputer lainnya, misalnya dia diintegrasikan dengan data warehouse misalnya. Jadi data yang ada di dalam data warehouse bisa diekspor ke SPK. Terus ini ada database. Jadi nanti data dari seluruh pengolahan ini nanti disimpan ke dalam database. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Belum ada? Next. Lalu selanjutnya subsistem manajemen data. Nah, ini di dalam database tadi, di dalam DBMS tadi ada seperti ini gambarannya. Ini kotak yang hitam, ini struktur subsistem manajemen datanya. Jadi ini ada sumber internal. Sumber internal itu bisa dari data transaksi, data karyawan, pokoknya data-data yang ada di dalam organisasi, gitu ya. Lalu data dari eksternal. Nah, ini nanti akan dilakukan proses ekstraksi di sini. Lalu dilakukan apakah dia tadi seperti yang Ibu bilang tadi, datanya mau disimpan, datanya mau diolah, atau datanya mau dipanggil kembali. Itu ya. Ini ada fungsi query-nya, ini dilakukannya di sini dalam DBMS-nya tadi, itu dilakukan di sana. Kalau mau dipanggil, ini direktori data mau disimpan atau mau ditampilkan atau mau dilakukan apa gitu. Jadi fungsi query ya, kalau udah belajar di pemrograman ada yang namanya fungsi query untuk melakukan tindakan apa yang harus dilakukan, memanggilkah, menyimpankah, menghapuskah, gitu ya. Gitu. Nah, yang ini tadi yang berhubungan kan ada 4 tadi. Yang ini subsistem manajemen data, subsistem manajemen antarmuka pengguna, subsistem apa tadi? Model, subsistem pengetahuan. Jadi ini ya, ini yang dibagi tadi.
bagi yang datanya. Ini yang ketiga. Jadi tetap 4 kan. Kemampuan DBMS dalam SPK. Yang pertama, menangkap atau ekstraksi data untuk dimasukkan dalam basis data SPK. Yang kedua, mengupdate, menambah, terus mengubah data dan file. Jadi fungsinya tadi ya, fungsi DBMS-nya. Yang ketiga, data terhubung dengan atau dari sumber yang berbeda. Yang keempat, memperoleh kembali data dari basis data untuk pelaporan. Yang kelima, memiliki pengamanan data dan kemampuan recovery secara menyeluruh. Jadi database SPK ini tadi datanya bisa diekspor dari, nggak harus input ulang gitu maksud ibu. Kalau misalnya perusahaannya sudah punya data warehouse, berarti datanya tinggal diekspor aja, diambil, baik itu dalam bentuk file Excel maupun PDF. Jadi gampang, nggak perlu input lagi manual. Misalnya mau SPK pemilihan dosen yang terbaik, misalnya data calon-calon dosennya kan berarti tinggal ambil dari file kepegawaian gitu ya, file dosen. Sedangkan nanti mau dilihat nih kriterianya tadi, misalnya penelitiannya berapa, berarti diambil nanti dari file UPTM-nya gitu ya. Jadi tidak mesti kita harus input dari awal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang SPK boleh? Apa yang mau ditanyakan tentang SPK mungkin? Belum ada? Kalau belum ada, nanti ibu yang tanya. Boleh. Kalau SPK itu kan memerlukan data. Kalau datanya tidak akurat atau kurang itu apa dampaknya kalau SPK tadi? Datanya tidak akurat atau datanya tidak ada ya. Dampaknya adalah nanti keputusannya menjadi tidak objektif. Gitu. Karena kan yang paling penting di sini adalah datanya itu lengkap, akurat. Tujuan dari SPK-nya ini adalah agar pengambilan keputusannya tidak bersifat subjektif, jadi harus objektif. Harapannya gitu. Dengan adanya SPK, nanti keputusannya menjadi objektif. Tapi kalau datanya aja tidak akurat, tidak benar, hasilnya juga tidak akan sesuai dengan harapan. Makanya pada penelitian, kalau misalnya kalau kita mau buat SPK, kita mau membangun sebuah SPK, apa yang harus kita lakukan tahap pertamanya? Identifikasi masalah dulu. Apa yang kita lakukan dalam identifikasi masalah? Kita datang ke objek penelitian kita observasi, kita wawancara, kita ambil datanya. Datanya dari mana? Datanya bisa dari hasil wawancara, bisa dari survei, bisa dari dokumen-dokumen yang ada di instansi atau perusahaannya. Tapi kalau tadi Andre bilangnya datanya tidak ada atau tidak akurat, mungkin tidak dilakukan identifikasi tadi, gitu, tidak melakukan observasi, tidak melakukan pengambilan data. Bisa seperti itu ya. Jadi nggak mungkin nggak ada datanya, harus kan kita mau mengolah data nih, harus ada datanya. Nah, makanya kalau kalian nanti penelitian itu wajib benar-benar diperhatikan untuk datanya. Apakah data yang kalian butuhkan itu boleh diambil, boleh diminta. Jika data yang bersifat riskan, misalnya masalah keuangan misalnya ya, atau misalnya gaji yang tidak transparan, itu nggak boleh. Di awal kan kita sudah lakukan tadi observasi, wawancara, survei gitu ya. Nah, saat wawancara kita kan bisa sambil bertanya, Pak, Bu, saya nanti kira-kira butuhnya data A, B, C. Kira-kira boleh tidak, Bu, datanya diberikan? Nah, itulah salah satu fungsi dari wawancaranya gitu. Kalau kita nggak punya data, kita meraba-raba jadinya gitu. Itu yang dari dipahami? Oke, jadi gitu ya. Karena tujuan dari SPK kita tadi fokusnya adalah agar pengambilan keputusannya jadi objektif gitu ya. Kalau biar nggak subjektif gitulah istilahnya. Kenapa kita bangun SPK? Ya, biar objektif hasil keputusannya. Oke, ada lagi? Belum? Cukup? Cukup ya? Oke, next kalau gitu. Sumber data tadi ada internal. Nah, ini
pas yang ditanya Andri. Kalau datanya nggak ada Bu, kata Andri tadi kan. Nah ini kebetulan ada sumber data. Sumber data ini berasal dari sistem pemrosesan transaksi, misalnya kalau di perusahaan. Contoh kenaikan jabatan, gaji karyawan, jadwal pemeliharaan mesin, alokasi anggaran. Jadi data-data yang ada di dalam perusahaan itu. Makanya tadi pada saat wawancara kita perlu tanya, boleh nggak kalau misalnya saya mau tanya tentang gaji karyawan, misalnya kita mau apa? SPK pemilihan, SPK pemberian bonus karyawan misalnya ya. Nah, kita tanya kalau boleh kan berarti kita bisa nanti mengangkat judul tersebut. Tapi kalau tidak bisa ya itu tadi gimana kata Andre. Harus cari mungkin berdasarkan jurnal misalnya sehingga bisa diterima secara ilmiah. Jadi datanya kita tadi bukan data dari tempat penelitian tapi berdasarkan data jurnal lain. Kalau misalnya sudah terkendala, kita sudah bangun SPK-nya, sudah mau selesai tinggal input data aja ternyata nggak boleh. Boleh survei, kalau tidak lakukan survei atau kuesioner, atau kalau tidak ambil dari jurnal. Selanjutnya ada data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi, misalnya data penelitian pasar, data sensus, peraturan pemerintah, dan data yang diperoleh dari internet atau dari jurnal. Itu ya, ini untuk datanya. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Belum ada? Kalau belum ada, Ibu ada tugas yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Nanti silahkan kalian akses akunnya masing-masing. Silahkan nanti lembar kegiatan mahasiswanya diisi dan tugasnya silahkan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Itu ya. Sampai sini ada lagi tidak? Cukup?